Assalamualaikum. Uhaba Ban Mandum Rakan. Kembali lagi di channel Aceh Facts. Pada tahun 2014, sebagian besar masyarakat Indonesia disuguhkan dengan sejumlah tayangan sinetron dari Turki oleh salah satu stasiun televisi swasta. Salah satunya adalah sinetron berjudul Abad Kejayaan atau Muhteşem Yüzyıl dalam bahasa Turki. Sinetron tersebut mengisahkan tentang kehidupan Sultan Sulaiman I, pemimpin Kesultanan Utsmani atau Ottoman Empire. Setidaknya, di dalam sinetron tersebut tergambar bagaimana Kesultanan Utsmani pada masa jayanya. Menjadi negara besar yang berpengaruh di Eropa, memiliki kekuatan militer yang tangguh, dan jangan lupakan meriam raksasa yang menjadi momok bagi bangsa Eropa pada saat itu. Namun, hanya sebagian orang yang tahu bahwa pada zaman dahulu, Kesultanan Turki Utsmani pernah menjalin hubungan diplomatik dengan salah satu kerajaan di Nusantara. Turki ikut bersaing dengan negara-negara Eropa lainnya dalam perdagangan rempah-rempah. Sebelum kita ke pembahasan, sudi kiranya Rakan Mandum mendukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Berdasarkan catatan sejarah, Sultan Sulaiman I pernah menerima utusan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam tercatat pernah memiliki hubungan yang dekat dengan Kesultanan Utsmani. Ismail Haqqi Göksoy, di dalam artikelnya, berjudul Ottoman Aceh Relations as Documented in Turkish Sources, menjelaskan hubungan antara dua kesultanan tersebut berdasarkan arsip dokumen-dokumen resmi Kesultanan Utsmani. Kesultanan Aceh Darussalam mulai berdiri sejak abad ke-16 dengan Sultan Ali Mughayat Shah sebagai sultan pertamanya. Pada saat itu, Aceh merupakan kerajaan yang berpengaruh di kawasan Sumatera. Kesultanan Aceh Darussalam menjadi ekspansif pada era kepemimpinan Sultan Alauddin Al-Qahar. Untuk memperluas kekuasaan dan meningkatkan perekonomiannya, Aceh berambisi untuk menguasai Selat Malaka, yang menjadi jalur perdagangan rempah-rempah internasional. Untuk itu, Aceh harus bersaing dengan Kesultanan Johor dan Portugis, yang menguasai Malaka. Terdapat berbagai motif yang mendasari perselisihan antara Kesultanan Aceh dengan Portugis. Tidak hanya perkara politis, persaingan ekonomi hingga agama menjadi motif yang menggambarkan hubungan antara Aceh dan Portugis. Tidak hanya menguasai Malaka, Samudera Hindia pada saat itu didominasi oleh armada laut Portugis. Kapal-kapal dagang dari Aceh yang berlayar menuju Timur Tengah dan sebaliknya menjadi sasaran serangan kapal-kapal perang Portugis. Merasa dirugikan dengan manuver Portugis, Aceh kemudian mengirimkan utusan ke Turki meminta bantuan militer. Tercatat pada tahun 1547, di era Sultan Sulaiman I, Duta Besar Aceh mendatangi Istanbul. Utusan dari Aceh tersebut meminta bantuan militer, berupa armada laut serta meriam, untuk menghadapi Portugis. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Sultan Sulaiman I, yang merasa bertanggung jawab melindungi kapal-kapal Muslim dari serangan Portugis. Sejak saat itulah, korespondensi antara Aceh dengan Turki pada abad ke-16 mulai intensif dan berlanjut di era pemerintahan Sultan Selim II. Sama seperti pendahulunya, Sultan Selim II juga memberikan bantuan militer berupa kapal, pasukan artileri, dan persenjataan lainnya yang dibutuhkan Aceh untuk menyerang Portugis. Untuk itu, Turki mengirim sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Laksamana Kurtoglu Hizir Reis ke Aceh. Meskipun kemudian, ekspedisi tersebut dialihkan untuk memadamkan pemberontakan di Yaman. Namun, persenjataan dan teknisi militer Turki berhasil tiba di Aceh. Berdasarkan catatan Portugis pada tahun 1582, setiap tahun, Aceh mengirimkan utusan beserta sejumlah hadiah, seperti emas, batu mulia, rempah-rempah, dan parfum, kepada Sultan Utsmani. Selain itu, Aceh juga membangun perdagangan rempah-rempah ke Timur Tengah.
Sebagai balasannya, Turki memberikan bantuan militer, berupa persenjataan, ahli militer, serta perlindungan untuk Aceh. Hubungan tersebut kemudian menjadikan Aceh sebagai wilayah protektorat Kesultanan Utsmani hingga abad ke-18. Menjadi bagian dari Imperium Kesultanan Utsmani, Kesultanan Aceh Darussalam kemudian menjadi negara dengan kekuatan militer yang diperhitungkan di kawasan Sumatera dan Malaka. Beberapa kali, Aceh mampu mengalahkan Portugis dalam berbagai pertempuran. Selain itu, kapal-kapal Aceh diizinkan menggunakan bendera Turki. Lebih lanjut, bendera Kesultanan Aceh Darussalam berwarna merah dengan bulan sabit, bintang, dan pedang berwarna putih, menyerupai bendera Kesultanan Utsmani. Salah satu peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam, meriam lada secupak, merupakan salah satu meriam pemberian dari Turki.